Seperti inilah aktivitas di Pasar Kapasan Kota Surabaya pada Selasa, 26 September 2023, siang terlihat sepi dibanding sebelum adanya penjualan secara siaran langsung di media sosial TikTok. Pasar yang menjual barang berupa tekstil seperti baju, jaket, celana, kerudung dan lainnya hanya para pedagang saja yang terlihat di depan ruko tempat yang tampak sepi dari pembeli. Lesunya Pasar Kapasan ini tak lepas dari semakin maraknya penjualan daring atau online di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan TikTok. Belum lagi harga yang ditawarkan di e-commerce juga dirasa lebih murah daripada harga di pasaran membuat kondisi Pasar Kapasan semakin sepi. Kondisi sepi Pasar Kapasan sangat berdampak pada penjualan dan membuat omset para pedagang menurun drastis hingga mencapai 80%. Penurunan omset itu terjadi sejak adanya jualan lewat siaran langsung pada aplikasi TikTok yang membuat masyarakat bisa belanja secara langsung dari rumah. Purwanti menyebut merosotnya omset tokonya terjadi sejak 3-4 bulan lalu saat mulai ramai berjualan secara siaran langsung atau live. Purwanti sendiri pernah mencoba berdagang lewat siaran langsung namun tidak ada yang menonton siaran langsungnya karena pengikutnya masih sedikit. Apa yang terdampak itu, Bu? Ya, penjualannya itu turun drastis, hampir 80%. Dari tadinya yang dapat uang 50 juta itu dengan enteng kita bisa dapat, sekarang menghasilkan 1-2 juta aja susah. Itu 50 juta itu per hari atau? Per hari. Per hari ya? Ya. Hal senada juga diungkapkan oleh Winda penjual jaket yang mengaku jika omsetnya juga turun mencapai 80%. Winda mengaku jika kondisi sepinya Pasar Kapasan ini sangat berdampak kepada para pedagang di sini, bahkan ada beberapa teman pedagangnya sampai menutup tokonya karena sepi pembeli. Oh, dampak banget Mas, sudah berapa tahun ini. TikTok itu loh, kan live-livean lebih murah. Kalau kita kan di TikTok itu kalau live-livean beli satu aja murah, dikasih harga grosir kayak gini. Kalau di sini kan minim harus ambilnya 3 atau 2 gitu. Kalau di TikTok kan masih ada voucher lebih murah lagi. Jadi dampak banget. Sementara itu Rosi Kartika seorang pedagang Pasar Kapasan Surabaya yang menjual pakaian wanita Islami juga mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang. Rosi menyebut jika dirinya mau tidak mau harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar tetap bisa berjualan dan bisa mendapat omset. Meskipun tokonya sepi dari pembeli, Rosi Kartika berharap kepada pemerintah untuk membuat aturan agar pedagang daring dan pedagang konvensional tetap berjualan. Karena menurutnya, penjualan lewat aplikasi TikTok itu seperti memutus rantai perdagangan yang ada. Mbak, perbandingan antara offline sama online seperti e-commerce seperti ini, pendapatan seperti apa, Mbak? Karena saya pemula ya Mas ya, untuk saat ini TikToknya dibilang pendapatan sih kita masih benar-benar belajar juga sih ini ya kan. Jadi belum kelihatan perbandingan, belum ada pembeli banyak juga, masih belum Mas. Tapi ada pembeli ya dibanding sudah ada, offline cuman gitu? dibanding offline hampir sama aja sih Mas. Offline juga sepi, tapi karena kita pemula jadi juga sama, masih sepi gitu loh. Pada Senin 25 September kemarin pemerintah resmi melarang layanan TikTok Shop. Pelarangan tersebut agar social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh melakukan transaksi langsung, pembayaran langsung juga tidak diperbolehkan. Media sosial hanya berfungsi sebagai platform digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Selain itu, pemerintah akan melarang media sosial berperan ganda sebagai niaga L atau e-commerce seperti TikTok Shop. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Hal ini bertujuan agar algoritma media sosial tidak digunakan untuk kepentingan bisnis yang tidak sah dengan memanipulasi data pribadi.